gimana gitu Kak? Ada feeling-feeling tertentu gitu nggak? Ingin berkata kasar ya. Ya, mungkin. Ya, aduh anak ini parah banget ya mungkin kayak gitu. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Ya, oke. Nah, kalau misalnya dari tadi kan kita ngobrolin tentang background-nya Kak Hima nih. Nah, kalau kita mengkerucutkan lagi ke copywriting nih Kak, sebenarnya kalau menurut Kak Hima sendiri, seberapa penting sih copywriting bagi sebuah brand gitu? Seberapa penting copywriting buat sebuah brand? Ya penting sekali lah. Karena again, kalau kita ngomongin brand marketingnya dari Seth Godin atau kita ngomongin dari David Ogilvy gitu, brand itu kan sebenarnya itu kan payung brand itu. Turunannya banyak banget, ada brand identity, ada brand personality, brand identity juga turunannya banyak lagi, ada color, ada logo, ada font, typeface, visual, semuanya salah satunya copywriting atau ya konten gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya seberapa penting copywriting, ya itu bukan penting tapi memang bagian dari brand. Harus banget ya, iya. Iya, jadi kalau misalnya brand dia nggak tahu nih, copywritingnya kayak gimana ya enaknya, apakah kita pakai huruf kapital semua gitu, atau kita pakai tanda seru semua biar kayak teriak gitu, itu kan juga ada guideline-nya gitu. Jadi ya jawaban singkatnya penting. Ya pasti penting ya. Pasti penting. Nah, kalau untuk copywriting sendiri nih Kak, sebenarnya ada nggak sih kayak kategori atau jenis-jenisnya gitu kan? Pastinya juga beda juga ya dari UX writing ya? Tentu beda. Kalau copywriting kan buat jualan. UX writing ya kamu nulis di komponen UI untuk aplikasi. Kalau copywriting apakah ada jenis-jenisnya? Ada. Ini saya juga tahu dari LinkedIn Learning ya. Itu ada salah satu profesor ini, saya lupa namanya. Jadi dia bilang ada beberapa gaya kepenulisan copywriting yang biasanya dipakai oleh tim marketing. Jadi itu nama-namanya banyak tuh. Ada namanya scare tactic, ada laughter, ada teaching, ada juga storytelling, ada juga hard sell copywriting. Nah, itu baru permukaan tuh, baru 5 yang saya ingat. Sisanya ada 20 berapa gitu. Dan itu masing-masing ada tekniknya tuh. Kalau mau pakai hard sell, itu pakai apa? Misalkan pakai angka atau pakai tanda seru untuk ada sense of urgency, dan juga pakai misalnya scarcity factor. Jadi biar orang ngerasa produk ini tuh jarang sekali diproduksi, sehingga kamu harus beli sekarang karena kalau nggak akan dapat lagi. Nah, itu kan ada hard sell di situ, agak agresif dia. Beda sama storytelling. Nah, itu ada mesinnya juga. Itu pakai teknik, kita pakai segitiganya, piramidanya, narasi, saya lupa, Aristoteles kalau nggak salah. Jadi itu ada logos, pathos, sama ethos, dimana kita harus tahu dulu logika manusia tuh kayak gimana, terus kira-kira apa yang bikin mereka tertarik untuk beli produk kita, sama satu lagi dari segi kontennya, kenapa kita harus jualan ke mereka, kenapa bukan ke orang lain gitu. Nah, itu ada teorinya juga tuh. Itu saya harus lihat lagi bukunya lah pokoknya. Tapi intinya ya gaya copywriting itu banyak, karena kan copywriting kalau kita mau jualan, kita harus tahu dulu kita jualan buat siapa, betul ya? Iya, benar. Terus kita harus tahu dulu jualannya itu mau di daerah mana. Kalau kita mau ngomongin regional, apakah di Indonesia, di luar Indonesia, di Indonesia juga di daerah apa mana? namanya? Di daerah mana misalnya. Jadi kita harus tahu dulu itu semua.
baru disesuaikan sama berbagai teknik kayak copywriting yang ada. Iya, kan kalau ngomongin tentang teknik copywriting kan sebenarnya juga luas ya, skopnya juga banyak, teori-teorinya juga banyak. Cuma kan kadang ada mungkin di beberapa perusahaan itu belum apa ya, mungkin belum terlalu aware sama copywriting, yang dikira kayak, oh ini tolong buat judul ini, langsung seret, tolong buat apa ya, headline untuk ini. Padahal kita kan juga harus apa ya, perlu waktu lah istilahnya untuk kayak meneliti ini tuh tujuannya, sasarannya, targetingnya itu kemana gitu kan. Nah, kalau untuk di tempat Mas Hima kerja nih, itu untuk apa ya, workflow-nya seorang copywriter itu bisa diceritain nggak kayak gimana Mas? Biasanya kan ada kayak, mungkin ada beberapa perusahaan yang cuma satu orang nih untuk copywriternya, atau enggak kan biasanya ada yang tim yang melalui beberapa proses gitu kan. Mungkin bisa diceritain. Ya. Oke, ini saya share waktu saya jadi copywriter kali ya, karena sekarang saya bukan copywriter. Jadi waktu itu under tim marketing. Jadi tim marketing itu biasanya kan dia memang punya inisiatif dulu, dia punya campaign, punya program. Kira-kira dalam satu campaign itu kita mau ngeblast konten-konten apa aja. Apakah bentuknya harus selalu iklan? Atau kita bisa pakai customer retention-nya itu pakai newsletter misalnya, atau bahkan pakai SMS lewat pesan singkat gitu. Itu kan banyak sebenarnya funnel-nya. Nah, kalau waktu itu biasanya yang pertama kali mencetuskan ide atau kebutuhan apakah butuh copywriter atau tidak, itu biasanya PMM, Product Marketing Manager. Jadi Product Marketing Manager ini nanti kan dia nentuin tuh campaign-nya gimana. Kita ada produk baru nih guys, terus dia nanti akan ngasih GTM strategi, namanya Go to Market Strategy, di mana di dalam GTM itu kita bisa ngeliat tuh, oh produknya akan disebarkan di daerah mana, dari kapan sampai kapan, budgetnya berapa, funnel marketingnya apa aja, orang-orang yang terlibatnya siapa aja gitu. Jadi di situ semuanya harus ada. Nah ya udah, dari PMM biasanya nanti akan turun dulu ke tim creative director. Jadi creative director itu di brief. Halo Pak Creative Director, kami dari PMM ini punya program. Campaign-nya itu salah satunya bikin iklan TV. Nah, nanti akan produksi dari tanggal segini sampai segini, dan kira-kira akan rilisnya di TV akan tanggal sekian gitu. Nah, terus ya udah, dari situ kreatif directornya nanti akan meeting tuh, ngumpulin anak-anaknya. Woi, ayo sini ngumpul, kita dapat campaign baru nih gitu. Terus nanti kita si kreatif director itu ngasih tahu. Jadi di situ ada graphic designer, susah banget, graphic designer. Terus biasanya ada juga videographer, lalu ada fotografer kalau misalnya memang butuh, sama copywriter gitu. Sama mungkin satu lagi social media admin kalau nanti dibahasnya di social media juga gitu. Nah yaudah, jadi dari 5 anak-anak itu nanti dibagi tuh. Oke, Himawan ngerjain kopinya, ini nanti briefnya kayak gini. Kalau bisa tone-nya begini, terus messaging-nya kita bawa ke sini, jangan lupa pakai hashtag-nya ini. Kalau bisa setelah baca iklan ini, CTA-nya kita arahin ke sini gitu, ke landing page yang akan dibikin di website gitu. Jadi detail-detailnya tuh dibahas di briefing sama creative director. Baru setelah itu ya udah, nanti si copywriter-nya akan kerja dulu tuh, dikasih waktu sendiri. Biasanya tergantung kira-kira sebanyak apa nih dia butuh ngerjainnya. Kalau misalnya katakan bikin iklan TV tadi, dia butuh dibikin skrip TV itu misalnya butuh waktu 2 minggu untuk kerjain. Nah berarti ya udah, dikasih 2 minggu dia ngerjain sendiri, terus dikasih ke tim visual. Dimana tim visual nanti akan menyesuaikan kopinya sama apa yang akan muncul di iklannya.
Jangan sampai misalkan lagi nada copywritingnya lagi sedih gitu, tapi gambarnya orang lagi teriak-teriak, lagi senang-senang Iya, gitu kan nggak agak relevan ya kurang nanti cocok. jadinya. Iya. Iya, nggak relevan gitu. Jadi dari ada penyesuaian itu, baru ya udah kalau misalnya ada yang kurang cocok direvisi, setelah revisi naik, udah selesai. Gitu sih biasanya. Jadi ada beberapa orang yang terlibat memang kalau untuk apalagi iklan ya. Iklan itu Mm-mm. yang cukup banyak tuh keterlibatannya. Em, Kalau contohnya tadi iklan TV berarti dia butuh videographer, sementara kalau cukup banner itu mungkin cuma graphic designer aja gitu. Tapi selama Kak Hima pernah menjadi copywriter nih, itu Mm-mm. paling lama durasi Mm. untuk kayak suatu project copywriting ini paling lama itu berapa lama, Kak? Nulisnya ya. Iya. Nulisnya paling lama waktu itu sekitar semingguan sih. Waktu itu seminggu, baru revisinya 3 hari 4 hari gitu. Tapi kalau untuk waktu sendirinya gitu, nulis Mm. sendirinya itu 1 mingguan lah waktu itu paling lama. Mungkin ada beberapa project yang melibatkan salah satunya copywriter nih untuk itu kan Hmm. durasinya perlu yang bukan waktu yang sebentar nih. Tapi kan ada beberapa konten yang perlu kayak copywritingnya itu kopinya tuh harus cepet nih sekarang juga atau hari ini juga gitu kan. Nah itu Hmm. ada Ya. nggak sih tips dari Kak Hima untuk membuat copywriting yang menarik dan bisa engage ke target audiensnya itu dalam waktu yang nggak lama gitu. Wah, sebenarnya balik lagi sih ke seberapa kreatif copywriternya. Makanya kan Oke. mostly pekerjaan writer itu again kreatif role kan. Kalau memang misalnya dia orangnya yang dia saklek atau absolut gitu, saya suka bilangnya absolut sama banyak hal. Jadi kayak 1+1 tuh harus 2. Oh berarti dia nggak bisa nih, nggak bisa saya hire gitu. Tapi kalau misalnya ditanya 1+1 berapa menurut kamu? Terus dia mungkin ada semacam penjelasan yang bisa jawabannya bukan 2, berarti kemungkinan besar dia orang yang kreatif gitu. Dinamis gitu ya, lebih dinamis. Jadi Iya. ada pengecualiannya gitu. Kenapa harus 2 sementara kita bisa bilang yang lain gitu. Jadi kalau misalnya diminta ngerjain cepet, ya kalau saya di posisi itu saya akan selalu balik lagi ke messagingnya apa dulu. Terus kira-kira nada yang mau disampaikan gimana. Jadi waktu itu saya sempat diminta untuk nulis caption media sosial salah satu aplikasi kasir ini. Terus dimintanya buat nanti sore nih, ini kan jam 11, dimintanya beneran nanti sore. Ya saya nanya lagi, bentar dulu, jangan asal ngasih, tapi saya mau lihat dulu messagingnya apa, audiensnya apa, terus kira-kira visualnya kalau ada itu kayak gimana. Jadi saya bisa menyesuaikan. Nah gitu, jadi baru kalau saya udah dapat informasi-informasi itu, saya baru bisa ngedraft. Ya pokoknya asalkan briefnya jelas itu udah enak sih sebenarnya. Oke. Nah, balik lagi kan tadi untuk kalau buat copywriting yang menarik kan juga perlu perbendaharaan kata yang banyak nih. Nah, mungkin Tentu saja. ada nggak sih Mas sumber kalau dari pengalaman Kak Hima sendiri ya, itu sumber belajar untuk memperkaya perbendaharaan kata dan sumber inspirasi nih untuk mengasah skill copywriting itu biasanya dari mana? Buku dan koran. Itu Oke. dua sumber yang nggak bisa dibantah lagi sih. Mungkin ini saya ngomongin koran ketika sekarang semua udah pakai e-paper, Digital, e-book ya. segala macam ya. Dulu waktu kuliah kan gadget saya masih, ya maksudnya handphone aja gitu, dan handphonenya juga sekedar yang Buat calling-calling. middle low lah gitu Iya. ya. Jadi satu-satunya hiburan saya untuk baca ya di perpustakaan, dan di perpustakaan ada koran gitu. Korannya saya dulu baca Kompas, saya baca Tempo majalah, terus juga ya pokoknya koran yang kredibel gitu, yang sudah di print dan punya nama tanda kutip. Itu kenapa koran, karena dia diksinya udah lewat editor dulu kan.
Iya. agak beda sama mungkin portal berita online yang dia asal sekali run through aja gitu, di mana ya udah nih biar cepet, biar tayangnya besok jadilah itu gitu. Tapi kalau koran itu dia diksinya pasti beda. Kalau kamu baca koran misalnya Line Today gitu, portal berita online Line Today, Iya. sama koran em, Kompas, itu Mm-mm. diksinya beda banget gitu. Apalagi saya suka baca bagian yang tajuk opini atau Mm-mm. misalkan kolom-kolom yang memang dia berbasis komunitas gitu di Jakarta Post, itu kan banyak tuh orang suka ngirim tulisan. Nah, itu biasanya dulu saya kalau ada kata-kata yang menurut saya baru atau saya nggak tahu, itu saya catat di buku catatan. Terus saya cari artinya di kamus, ditulis juga. Terus ya udah disimpan aja, ditaruh aja, Hmm. disimpan. Terus kalau ketemu lagi, tulis lagi. Kalau ketemu lagi, tulis lagi. Misalnya sehari dapat 5. Nah, Iya. berarti seminggu kan ada 35 kata 35. baru. Iya. Nah, ya udah, nanti di sebelum minggu ke depannya mulai, di-review dulu tuh. Mm-mm. Review dulu 35 kata itu, terus latihan nulis, bikin kalimat dengan menggunakan kata-kata baru itu. Oke. Gitu. Jadi itu yang dulu saya lakukan, sekarang udah enggak. Karena waduh, udah nggak sempet gitu. Iya, iya. Tapi dulu karena masih rajin dan Heeh. masih seneng baca, Iya. seneng banget baca gitu, jadi dilakukan gitu. Iya. Tapi awal-awal yang saya lakukan itu, dan menurut saya itu cukup efektif untuk nambah kosakata. Oh ya, boleh-boleh nanti dicoba. Silakan. Iya. Banyak juga yang pakai ini flashcard. Ada kartu. Oke. Kalau Mm-mm. kalau kita belajar bahasa Inggris kan biasanya gurunya pakai flashcard kan. Coba ini Iya. apa? Ini apa? Iya, Ini apa benar-benar. gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu Heeh. sebenarnya bisa kayak gitu juga. Jadi kalau kamu nggak mau pakai buku gitu, kegedean, pakai flashcard aja. Terus setiap hari diliatin satu-satu. Oh ini apa? Terus ditutup lagi, Mm-mm. dihafalin, buka lagi, tutup lagi gitu. Jadi Mm-mm. flashcard bisa membantu juga. Oke, thank you infonya, Kak. Ya, nah untuk kalau sebagai writer nih, biasanya kan kita kalau untuk dapat beberapa project nih kan biasanya gaya penulisannya kan juga disesuaikan. Misalnya untuk ada bidang lifestyle atau bidang yang corporate gitu kan pasti beda-beda nih Kak gaya penulisannya. Nah, eh, pernah nggak sih Kak Hima kayak eh, apa ya istilahnya kayak switch on switch off dari satu bidang ke bidang lainnya dan menyesuaikan gaya penulisannya itu biasanya kayak gimana nih Kak? Itu sering sih, apalagi kalau audiensnya banyak gitu, ada yang B2B, ada yang B2C. Nah, jadi ini saya sering 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 share juga sih ke teman-teman menti gitu ya, kalau yang waktu itu sempat ikut mentorship. Jadi salah satu skill seorang writer yang mahal itu adalah adaptability. Jadi dia bisa kayak bunglon gitu. Dia nggak hanya bisa nulis misalnya nulis berita gitu atau sifatnya yang editorial, tapi dia juga bisa membuat misalnya karya-karya yang lebih sifatnya fiksi, seperti misalnya cerpen atau puisi, gitu. Jadi dengan berbagai jenis tulisan atau seenggaknya saya suka bilang kalau nggak bisa nulis berbagai tulisan itu, at least tahu dulu aja deh. Ini tuh deskriptif, ini tulisan reflektif, ini tulisan fiktif, ini non fiktif, ini sejarah gitu. Jadi tahu dulu tuh perbedaannya. Nah, kalau udah tahu, kalau bisa itu latihan tuh masing-masing nulis. Kamu misalnya nulis deskriptif, katakan ambil satu objek di sekitar kamu yang sekarang gitu, terus dijelasin aja di dalam tulisan. Misalkan sekarang depan saya kamera nih. Kamera ini warna hitam. Saya belinya di mana? Dengan harga ini. Jadi tulis aja apapun yang tentang si barang itu. Nah, itu ngelatih deskriptif misalnya. Nah, terus misalkan kamu lihat lagi nih ngerambah niche lain istilahnya. Niche-nya misalnya mau nulis tentang nulis puisi gitu. Nah, itu berarti kan harus tahu rima, harus tahu aliterasi, harus tahu metafora. Nah, itu dipelajarin juga. Nah, dengan kita tahu banyak niche dalam penulisan, itu ilmu kita semakin mahal.
gitu. Iya, Jadi mau kita nulisnya buat korporat, mau nulisnya buat anak remaja, post milenial, mau nulis buat anak kecil 3 tahun, karena kita udah punya pengetahuan yang ekstensif soal berbagai genre, jadinya kita gampang nih, tinggal kita masukin aja nih kaki kita mau masukin kemana. Kalau buat nulis yang orang tua, kakinya masukin ke kolam ini. Tapi sebelah kiri harus nulis juga nih buat kolam yang lain, ya masukin aja kakinya ke sebelah. Gitu. Jadi harus punya banyak kaki untuk bisa adapt. iya. Oke, jadi kalau misalnya untuk menulis copywriting nih, itu hal yang paling penting nih menurut Kak Hima itu apa sih? Untuk menulis copywriting, tahu Iya, dulu audiensnya siapa. Jadi nggak mungkin kamu jualan produk untuk semua orang di dunia, itu nggak mungkin. Di dunia juga di mana gitu, apakah kamu mencakup ya benua-benua tertentu atau enggak. Kayak tadi di iya, Indonesia misalnya, di Indonesia aja, Indonesia di mana? Indonesia ada berbelas ribu pulau, dan oke, Jakarta. Jakarta di mana? Jakarta Selatan sama Jakarta Utara beda iya orang-orangnya. benar-benar. Di Kemang sama di Pluit bisa jadi beda orang-orangnya gitu. Jadi kamu jualan buat siapa dulu, dan kalau misalnya kita udah tahu itu, ya baru kita lanjutin ke hal-hal lain. Misalnya USP produk kita apa, kelebihan produknya dibanding yang lain apa. Lalu baru dari situ kita kemas dengan creativity skill kita. Gimana caranya produk ini nih, misalkan yang menurut orang lain tuh membosankan, tapi dengan kemampuan kita menulis kreatif, kita jadi bisa membuat iklannya, wah orang tertarik gitu. Dan itu yang membuat seorang copywriter bisa jadi mahal. Kamu benar-benar harus apa ya, banyak-banyak mengasah skill ya, nggak cuma kayak dari lingkungan kerja, tapi dari diri sendiri juga istilahnya Yap, ada niat lah untuk terus mengembangkan skill. Nah, betul. kalau dilihat nih dari tulisan-tulisannya Kak Hima, entah itu di LinkedIn atau di Instagram gitu kan, itu kan kadang ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Sebenarnya kalau dari Kak Hima sendiri ini lebih enjoy nulis itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau itu Kak Hima dulu kan juga lulusan sastra Inggris ya? Ya, Iya, betul. Eh, iya. Sebenarnya kalau ditanya enjoy, saya lebih suka itu nulis bahasa Inggris, karena dulu kalau meskipun bahasa Inggris itu digunakan ketika untuk tulisan yang sifatnya akademis ya. Jadi kan dulu tugas kuliah ya nulis bahasa Inggris. Skripsi, meskipun skripsi bahasa Indonesia sih, tapi tugas-tugasnya bahasa Inggris semua. Iya. Paper bahasa Inggris gitu. Jadi pas kesini-sini pas sudah lulus, jadi karena mindsetnya udah, oh ya udah ini saya nulisnya dalam grammar bahasa Inggris, mindset bahasa Inggris, jadi lebih nyamannya bahasa Inggris. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga melihat saya mulai menyeimbangkan nih. Kayaknya kalau bahasa Indonesia, saya nulis dalam bahasa Indonesia, itu orang-orang kayaknya lebih banyak pahamnya gitu dibandingkan nulis bahasa Inggris. Iya, iya. Karena iya, untuk apalagi kalau misalkan niatan saya ya tadi misalnya mau sharing ilmu, tapi dalam bahasa yang bisa jadi banyak orang yang belum familiar, Iya. itu kan ya sama aja bohong gitu kan. Jadi sekarang saya nulis bahasa Inggris itu untuk sesuatu yang sifatnya personal aja. Jadi kayak ya any contemplative atau reflective blog gitu. Iya. Tapi kalau yang sifatnya yang agak educational atau informational, saya pakai bahasa Indonesia. Iya, gitu kali ya. Jadi Iya. ditanya enjoy yang mana, dua-duanya enjoy tergantung Kebutuhan dan kebutuhan. sikon. Ya, Iya. betul. Iya. Nah, untuk Kak Hima sendiri ini kan balik lagi udah sering nih jadi speaker dan juga pernah jadi tutor. Nah, pasti kan di zaman now ini era milenial dan Gen Z ini kan juga banyak nih anak-anak yang tertarik untuk masuk ke bidang penulisan gitu kan. Masih ada yang belajar, mungkin juga ada yang udah expert nih. Nah, kadang kalau Kak Hima sendiri sebagai writer yang berpengalaman nih, kadang kalau ngelihat yang ditutorin itu kayak
kopinya itu masih mungkin ada yang belum, ya mungkin istilahnya agak berantakan nih ya, kira-kira untuk struktur dan lain-lainnya itu sempet nggak sih kayak, apa ya, kayak ngerasa pengen gimana gitu Kak? Ada feeling-feeling tertentu gitu nggak? Ingin berkata kasar ya. Ya mungkin, ya, aduh anak ini parah banget ya mungkin kayak gitu. Enggak sih. Well, mungkin itu terjadi di dalam kepala aja ya, kayak aduh mau ngomong kasar tapi udah dalam kepala aja. Iya, iya. Tapi dari situ juga sebenarnya kita kan balik lagi, ya namanya menulis itu kan salah satu skill ya. Iya. Saya selalu bilang juga, kayak kalau kamu nggak sekolah formal menulis atau bahasa, yang sebenarnya bisa dilatih. Which means writing is a skill gitu. Nah, ya sebagaimana skill lainnya, namanya berlatih pasti ada salah kan. Gitu. Iya. Jadi kayak sama aja kayak dari awal kita nggak bisa naik sepeda, terus pas kita jatuh kan, ya masa kita ketawain atau kita bilang, aduh gimana sih kamu nggak bisa naik sepeda loh. Jadi Iya, iya, niat benar-benar. ngajarin nggak gitu kan. Jadi ya kita bantu, kita dorong dari belakang, kita bantu koyahin gitu si sepedanya, terus dia jalannya kita monitor juga, jangan sampai dia udah bisa mengayuh sepeda itu, tapi pas di tengah jalan dia nggak lihat kanan kiri, dia nggak tahu ngerem. Nah makanya kita coba monitor juga gitu. Tapi intinya ya kesalahan kan pasti terjadi. Awal-awal saya belajar nulis juga masih, sekarang juga sebetulnya ketika saya lihat draft pertama saya di artikel blog gitu sebelum dipublish, itu kayak saya mikir, ini saya kenapa nulis ini apa nih, ini himawan Iya, yang iya. mana nih gitu, karena saya nggak akan pernah nulis itu gitu. Jadi ya kesalahan pasti terjadi, dan itu justru harus dipeluk gitu ya, di Iya. embrace istilahnya. Jangan kalau salah diketawain atau jadi aduh Mulia kamu banget gimana ya. sih. Eh, gitu. Jadi Iya, iya. kalau salah ya dipeluk Iya. kesalahannya, terus jadi kekuatan aja buat yang Iya. sekarang. Iya, supaya nggak, biasanya kan kalau misalnya makin dijudge itu kan biasanya kayak ngerasa insecure gitu kan, jadi Iya, makin bisa jadi down, Iya, benar. jadi down dan malah nggak mau latihan lagi. Terus Iya, benar. pas ditanya kenapa kamu nggak bisa nulis, soalnya waktu itu saya diejek sama tutor saya. Lah ayo gimana tuh, Bahaya. bahaya Iya, iya. tuh. Terus ditanya siapa tutornya, jangan lagi pakai tutor itu gitu nanti. Oke, oke. Oke. Oh ya, thank you Kak Hima untuk sharingnya hari ini. Nah, ini nih, Sama-sama. untuk closingnya nih, menurut Kak Hima ini gimana sih the power of copywriting nih untuk suatu konten atau bagi sebuah brand atau business owner gitu? The power of copywriting. I think kalau misalkan kita mau bikin any copywriting buat brand gitu, kita harus tahu dulu personality yang mau kita tampilkan gimana, dan kita menampilkan itu buat siapa gitu. Apakah kita trying to please everyone? Karena itu nggak mungkin. Kita pasti kalau mau trying to please, adanya trying to please someone, bukan trying to please everyone. Dan si Oke. someone-nya ini kita harus define dulu. Someone-nya tuh dia cara ngomongnya gimana, dia baca buku apa, denger lagu apa, dia nonton drama apa, serial apa, itu kita harus tahu kalau bisa. Sehingga ketika kita kenalan nih, halo saya Himawan, saya brand baru, kenalan yuk. Pas ngomong itu dia nggak, siapa lu gitu istilahnya. Iya, iya, So deket lu gitu. Sementara kalau kita tahu dulu nih, oh ternyata si orang yang kita tuju ini dia nggak suka tuh basa-basi gitu, nggak suka halo apa kabar gitu, dia nggak suka. Berarti ya kita jangan ngomong itu sebagai copywritingnya, tapi kita langsung aja gitu. Jadi dengan kita tahu dulu kita jualan buat siapa dan personality kita gimana, ya copywritingnya itu nanti akan efektif juga. Iya, berarti emang harus sedetail itu ya Kak ya. Nah, mungkin Kak Hima sendiri nih ada tips atau saran nih untuk copywriter atau Elevate Squad yang ingin terjun ke bidang copywriting? Oke, waduh, ini apa ya? Kalau tips, I would say banyakin belajar. Maksudnya jangan puas, jangan cepat puas. Karena ketika namanya nulis itu kadang suka
terjebak tuh, oh ini saya nulisnya oke terus nih, terus jadinya berhenti gitu, berhenti observation, berhenti tadi belajar kosakata baru, Mm-mm. terus berhenti baca gitu, berhenti nulis, karena yakin bahwa selama ini tulisan yang dilakukan itu udah oke gitu. Padahal kita masih bisa improve kan. Pasti ada Iya, lobang gitu yang masih harus ditutup, dan itu dilakukan dengan kita latihan terus dan belajar dari banyak orang gitu. Sampai sekarang juga saya punya mentor, saya punya mm-mm. guru gitu, dan mentornya teman saya sendiri gitu. Jadi Oke. meskipun apa namanya, menti-menti yang sama saya itu sebelumnya, Kak Himawan punya mentor nggak sih? Saya selalu bilang ya selalu punya gitu, karena yang namanya tadi misalkan kita mau menuju menuju expert gitu tanda kutip, meskipun nggak tahu kapan sampai atau enggak, Mm-mm. itu ya nikmatin aja dulu prosesnya. Dan cara nikmatin prosesnya adalah dengan kita share sama orang lain, dan ya salah satunya belajar terus dan punya mentor. Itu sih paling. Iya. Oke, mungkin dari Kak Hima ada yang mau disampaikan nih ke Elevate Squad, mungkin mau promosi UX Writing Set Night Oh, Camp-nya atau waduh. iya. Emang boleh? Oh, boleh banget, boleh boleh. Waktu dan tempat Em, dipersilahkan. Waduh, baiklah. Mumpung Oke. dikasih nih ya, mumpung dikasih Iya, tempat. boleh boleh. Iya, jadi oke, saya sekarang lagi menjalankan program edukasi ini, namanya UX Writing Night Camp. Jadi seperti namanya Night Camp, camp malam minggu, diadakan kelasnya ini malam minggu, kelasnya gratis untuk Oke. sekarang. Iya. Topiknya apa aja, macam-macam, basically tentang menulis kreatif, dan spesifik generically tentang UX writing gitu. Mm-mm. Dan kita juga akan latihan nulis sih. Nggak hanya saya ceramah gitu satu kuliah Oke. satu arah, Mm-mm. tapi juga akan ada latihan banyak banget. Jadi ya hopefully um, kalian bisa mempertimbangkan untuk ikut kalau memang mau memperdalam skill di bidang writing atau specifically UX writing gitu kali ya. Iya. Caranya itu bisa follow at UXW Satnet Camp, atau kalau misalnya bingung pengejaannya di mana, itu nanti lihat di sini. Enggak ya? Oh, nanti bisa diedit di sini. Eh, atau enggak, lihat Instagram saya aja di @himawanprd, itu di bio ada link ke Instagramnya UX Setting Satnet Camp. Terima Oke. kasih. Oke, nah kan ini kan UX Writing Set Night Camp-nya kan udah berjalan beberapa Hmm, waktu nih Kak. Nah, kalau untuk ya, yang baru mau join ini masih apa ya, nggak ketinggalan atau gimana ya? Masih bisa enggak kan ya? dong. Iya, Masih oke. bisa, masih Iya, bisa, oke. karena tiap kelas itu dia kelas-kelasnya levelnya beda-beda. Oke. Jadi ada yang beginner, intermediate, sama advance, dan itu tiap minggu kelasnya diacak tuh. Kadang minggu Mm-mm. pertama beginner, tiba-tiba minggu kedua advanced gitu. Oke. Minggu ketiganya intermediate, bisa lagi balik lagi ke Mm-mm. beginner gitu. Jadi daftar kelasnya udah ada di Mm-mm. Instagramnya. Jadi kalau misalkan kamu mau menyesuaikan nih, aduh kayaknya topik ini ketinggian, Mm-mm. atau sekedar penasaran gitu, ini advance tapi saya penasaran meskipun saya tahu saya nggak ngerti, nanti ikut aja lah dulu. Itu lihat aja di Instagramnya, itu udah ada kelasnya semua. Oke, kalau gitu nanti aku daftar ya Kak. Mantap, boleh, Iya. silahkan. Iya, sebenarnya mau bahas dikit nih Kak untuk bio Hmm, Instagramnya Kak Hima nih. Itu kan mm-mm. kayak open, bisa DM kapanpun, dan kenapa open DM itu gimana sih ceritanya kok bisa open DM Oh, gitu? maksudnya DM apapun bisa Iya dibales ya? dia, iya benar. eh Wah, sebenarnya itu lebih Hmm. ke kalau misalnya ada orang yang misalkan mau consult atau mau nanya-nanya nih seputar, kan banyak tuh belakangan saya Hmm. juga sempat ditanya, mereka mau bikin portofolio, atau misalnya mereka baru jadi UX writer gitu, UX writer junior, terus Iya. mereka kesulitan nih, kira-kira gimana ya menghadapi senior-senior di kantor. Itu Hmm. kalau misalnya mereka mau nanya-nanya gitu, atau mau sekedar ngobrol sama saya soal portofolio atau any kind of project gitu, itu Mm-mm. ya di DM aja gitu. Jadi Oke. maksudnya biar lebih kayak saya nggak tertutup gitu. Kalau mau nanya Iya. lewat DM juga nggak apa-apa, Iya, silahkan gampang untuk gitu reach sih. out lah ya. Iya. Mm-mm, mm-mm.
Oke, kalau gitu thank you banget buat Kak Hima udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk jadi guest di Elevate Sama-sama, Podcast terima ini. kasih juga. Semoga kontennya bermanfaat, menginspirasi juga. Iya. Amin. Terima kasih juga Denia dan tim Elevate karena sudah mengundang. Jangan Iya. bosan-bosan. Iya, semoga Semoga bisa kerjasama lagi di next project ya Kak ya. siap. Oke, thank you. Terima See kasih you. Denia. See Iya. you. Oke, Elevate Squad, gimana nih episode podcast bareng Kak Hima kali ini? Pastinya nggak kalah seru dari podcast sebelumnya kan? Jadi, copywriting sangat penting ya bagi sebuah brand atau business owner, terutama dalam mendukung visual content untuk menarik lebih banyak audiens. Nah, copywriting sendiri juga memiliki banyak jenis dan teori-teori yang bisa digunakan sesuai dengan target audiens kalian. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!